Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nanda Nisrin, absen 27. Hai teman-teman, saya Nafilah Al-Naifah atau biasa dipanggil Muni dari absen 24. Halo semua, saya Nabila, absen 22. Halo semuanya, saya Rahelia, absen 28. Assalamualaikum. Halo semuanya, saya Hamidatul Solehati. Halo guys, saya Aisyah Ramadian, absen 3. Halo, saya Aisyah Rizky Sofia, absen 04. Sebelum itu, kami memberikan peringatan untuk tidak memberikan pertanyaan tentang dalil surat Al-Quran. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Jamaah, alhamdulillah. Sekarang gak boleh alhamdulillah. Sekarang waktunya bahas tentang Astaghfirullahaladzim. Jadi kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan membahas bagaimana sih caranya menghindari dosa-dosa besar dan macam-macam dari dosa besar. Disimak ya guys videonya. Nah, jamaah, kita di sini akan membahas dosa-dosa besar. Yang pertama itu ada liwat, ada LGBT, ada membunuh, meminum khamr, memakan harta anak, korupsi, mencuri, judi, meninggalkan sholat, dan yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua kalian. Astagfirullah jamaah, jangan seperti itu ya. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayo, siapa yang sering durhaka kepada orang tuanya? Itu disebut dosa besar loh. Ingat Rek, jangan sekali-kali kalian durhaka kepada orang tua kalian. Durhaka kepada orang tua itu disebut dengan dosa besar yang tingkatnya mengiringi dosa syirik atau disebut uqud al-walidain. Contohnya seperti bermuka masam dan cemberut kepada orang tua kalian. Ayo, mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan memandang orang tua kalian secara sinis, itu juga durhaka loh. Selain itu, kalian juga mendapat dampak dari perbuatan kalian. Dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Ingat, azab dunia, Rek. Gak masuk surga, ya Allah. Dan yang terakhir, termasuk golongan orang yang hina. Nah, agar jamaah lebih takut untuk durhaka kepada orang tua, maka simaklah firman Allah berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Selanjutnya ada LGBT. Pasti kalian udah sering kali menemukan kata LGBT. Nah, biasanya LGBT ini ditandai atau disimbolkan dengan bendera pelangi atau bendera warna-warni. Hayo, siapa yang gak tahu LGBT? Kalian gak up to date berarti ini. LGBT adalah L itu adalah lesbian, G itu adalah gay, B adalah biseksual, dan T adalah transgender. Di mana LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Di mana fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di negara kita yaitu Indonesia.
Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitnah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Astagfirullahalazim. Dosa besar selanjutnya adalah mencuri. Kalau jamaah pernah mencuri, simak penjelasan ini ya. Dari KBBI, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara atau dalam agama kita, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mu'alaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Lalu jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai mencuri. Jamaah, ketahuilah dampak dari mencuri berikut. Pertama, bagi yang mencuri. Jadi yang mencuri ini akan mengalami kegelisahan batin, yaitu akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Lalu pelaku juga akan mendapat hukuman apabila tertangkap dan hukumannya itu akan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu pelaku juga akan mencemarkan nama baiknya sendiri di mata masyarakat jika memang terbukti mencuri. Lalu pelaku juga akan merusak keimanannya sendiri. Dan jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Na'udzubillah. Selanjutnya, dampak bagi korban dan masyarakat, yaitu menimbulkan kerugian dan kekecewaan bagi korbannya. Lalu menimbulkan ketakutan bagi masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Lalu muncul juga hukum rimba, yaitu di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Oleh karena itu, jamaah, kita harus tahu cara menghindarinya dan hikmah dari larangan mencuri ini. Cara menghindari perilaku mencuri itu adalah dengan mensyukuri nikmat Allah, lalu menghormati hak milik orang lain, dan meningkatkan etos kerja kita. Karena mencuri itu muncul dari rasa malas kita. Dan tentu saja agar kita lebih terhindar dari perilaku mencuri ini, kita harus tahu hikmah dari larangan mencuri dalam Islam, yaitu terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas yang dapat menyebabkan niat kita untuk mencuri. Lalu terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis, dan dengan adanya ancaman hukuman bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Kita akan membahas liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata a'jam, asing atau non-Arab. Istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality dan sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Negatif liwat, yang pertama, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun, dilaknat oleh Allah SWT. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Dan yang keempat, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zolim. Selanjutnya ada judi. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi yang pertama adalah pemain. Unsur-unsur judi yang pertama adalah permainan. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya
taruhan tersebut. Yang kedua, ada untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Yang ketiga, ada taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya loh. Bahkan, kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Pengertian korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Namun, secara terminologi, korupsi berarti penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawwir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi rishwah, hianat, fasad, gulul, suds, dan batil. Berikut ini adalah beberapa bahaya korupsi. Yang pertama, korupsi dapat menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, korupsi juga dapat menyengsarakan rakyat. Dan yang ketiga, terhalang masuk surga. Kemudian yang terakhir, doanya tidak dikabulkan. Selanjutnya adalah membunuh. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan, sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga yang terbunuh dengan keluarga pembunuh itu sendiri. Jika ada orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertikai tersebut ada yang menjadi korban, maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Khomer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut khomer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Muhammad Quraisyhab menjelaskan, khomer adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahannya. Hikmah larangan perilaku minum khomer. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. 3. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. 4. Menjaga hati agar tetap takorup kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya nikmat. Dampak menghindari perilaku khomer adalah yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Dan yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitasan diri. Dan yang terakhir adalah menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Meninggalkan sholat. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menempatkan sholat sebagai tiang agama. Maka ibadah sholat sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapat petunjuk dari Allah. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah sholat. Al-Quran menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk neraka Saqar?" Maka dia menjawab, "Dulu ketika di dunia saya meninggalkan sholat sampai dengan ajal menjemputnya." Larangan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Dampak memakan harta anak yatim. Yang pertama, diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosa besar yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam dosa besar. Oleh karena itu, marilah kita hindari dosa-dosa yang bisa kita lakukan di dunia dan perbanyak dengan pahala. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.